Nah, tentang ubah format faktur dan kwitansi dan laporan lain-lainnya. Sebelum kita ubah, bagusnya kita backup dulu format. Dia punya format file, misalnya di dalam JSS punya folder, dia punya format file folder ini ya. Ini di backup dulu. Ya, ini penting ya, ini di copy lalu di backup ke sini juga ya, di backup dulu supaya jika kita ubah sesuatu terjadi error, kita bisa balik ke original ya. Kita copy dulu satu set report file ini sebagai jaga-jaga jika waktu kita ubah something wrong atau sesuatu error, kita bisa balik ke original. Ubah format faktur atau kwitansi dan laporan yang lainnya. CSS software kita bisa ubah ya bentuk kwitansi atau faktur. Contohnya ini adalah kwitansi ya, kwitansi setengah halaman ya, atau faktur setengah halaman, teorinya sama ya. Kita bisa ubah dia punya bentuk ya, misalnya mau nambah teks di sini, mau geser ke sana, mau lebih besar hurufnya, mau nambah nomor rekening kita dalam kwitansi atau faktur gitu, kita bisa ubah ya. Nah, untuk bisa ubah bentuk kwitansi atau faktur ya, pertama syaratnya kita perlu ada security level 5 ya, baru bisa ubah ya. Kalau di bawah 5 nggak bisa ya. Terus kedua, syarat pertama kita harus buat satu contoh laporan. Misalnya contohnya saya ke proses transaksi. Ini adalah contoh kwitansi yang sudah terbuat ya, sudah terbuat. Ini kwitansi kemarin sudah terbuat. Ini adalah kwitansi setengah halaman. Jika saya reprint di sini terdapat ini kwitansi setengah halaman. Nah, dalam bentuk di sini contoh sudah ada dan selanjutnya kita bisa ubah ya, kita bisa ubah. Nah, untuk melakukan perubahannya untuk kwitansi atau faktur ya, kita perlu buka dia punya format file seperti begini ya. Format file seperti begini. Dalam format file ini kita bisa lakukan perubahan. Caranya seperti begini ya. Caranya begini, kita masuk ke program, kita cari transaksi salah satu contoh ya. Lalu di sini kita mulai bisa lakukan perubahan. Nah, untuk membuka format file ya, format file ini mau dibuka ya. Caranya ini ya. Pertama, kita harus fokus pada tombol print atau reprint ya. Contohnya di sini. Ini tombol reprint ada di tombol ini ya. Kita harus fokus dulu. Cara fokusnya biasanya saya sih di print sekali dulu, print. Lalu saya escape keluar, cancel. Lalu sekarang fokus sudah ada di sini. Lihat kan, fokus sudah ada di sini. Lalu langkah kedua kita pencet huruf presentasi ini. Dalam keyboard adalah shift 5 ya, shift 5. Di sini saya pencet shift 5. Nah, dia punya file buka di sini, kita escape, klik cancel. Nah, cara begini format file sudah terbuka. Nah, dalam format file sini ya, kita mau rubah ya. Contohnya ini kita mau geser, kita klik, kita fokus, lalu kita bisa geser naik turun kiri kanan bisa ya. Ini cara satu geser-geseran. Nah, jika misalnya kita tidak mau cetak ini tidak mau dicetak, di fokus lalu di delete lewat keyboard ya, dia hilang. Setelah hilang, ini data tidak akan dicetak lagi. Nah, jika mau nambah tulisannya, di misalnya nomor rekening kita atau thank you ya, kita ambil satu kotak tulisan, contohnya ini tulisan, diklik, lalu klik kanan, lalu copy, lalu klik kanan, paste ya, dapat ini, dapat yang kita punya copy ini. Nah, dalam ini kita bisa lakukan perubahan dalam bentuk teks. Nah, untuk lakukan perubahan teks ini ya, double klik, yang ada ini dibuang, expression ini dibuang, lalu masuk teks kita dengan tanda kutip thank you ya, thank you, terus tutup tanda kutip. Oke, tanda kutip thank you, tutup tanda kutip, lalu oke ya. Dengan begini ini sudah berubah. Nah, sesudah rubah satu item ya, ini penting ya, tiap kali kita lakukan perubahan
hanya rubahkan satu item, lalu kita perlu langsung tes ya. Jika ada perubahan kedua, kita ulang lagi proses ini ya. Di sini baru ubah satu item, langsung saya mau tes, saya file, saya save, lalu file close ya. Kalau file close, lalu saya reprint lagi, saya tes. Kelihatan thank you sudah ada di sini, thank you sudah ada. Nah sekarang kalau jika mau rubah kedua, kita bisa ulang proses lagi. Nah untuk contoh ubah kedua ya, sekarang saya fokus tetap di dalam print 1 ini, saya shift 5, escape, cancel. Nah di sini saya mau masukin nomor rekening kita, saya pakai thank you ini, di fokus, klik kanan, copy, klik kanan, paste. Di sini saya bisa masukin rekening saya, misalnya contohnya rekening BCA 12345678990 contohnya, lalu tanda kutip tutup, oke. Terus file save, file close. Nah print satu lagi, lihat kelihatan BCA sudah ada di sini. Ini adalah cara untuk mengubah bentuk format yang di CSS ya. Nah kadang-kadang ya, kita pertama kali install, kita minta kwitansi setengah halaman atau faktur setengah halaman, tapi yang dicetaknya satu halaman full. Ini karena printer punya kertas belum setting sesuai dengan ukuran kertas itu ya, dan kita perlu lakukan adjustment lewat fungsi ini ya. Nah untuk setting printer ukuran kertas ke setengah halamannya, kita pakai fungsi ini juga ya, dengan fokus tombol ini, shift 5 ya, lalu kita escape, cancel ya. Nah kita mau ubah ukuran kertas ya, saya geser ini dulu ya, saya ubah kertas punya ukuran, saya ke file, ke page setup, lalu ke page setup lagi ya. Di sini ganti ke Epson printer envelope J5 ya. Envelope J5 ini adalah setengah halaman. Lalu kita oke, lalu kita save dan kita close. Dengan cara begini, printer kertas punya ukuran udah ganti ke envelope J5 adalah setengah halaman buat kita seperti begini. Nah untuk ubah format faktur ya, caranya sama ya, kita ke program, kita lari ke faktur, oke. Cari faktur yang kemarin, misalnya contoh ini faktur kemarin ukuran satu halaman, saya reprint ini di fokus dengan cara di reprint sekali, jalan dulu, escape, cancel, lalu pencet shift 5 ya, keluar lagi, cancel. Format dia terbuka. Dengan cara begini kita bisa ubah faktur punya format ya. Faktur punya format jika selesai bisa langsung Ctrl W, Ctrl Whiskey, atau file save, file close, Ctrl Whiskey. Ini adalah cara ubah faktur. Nah tentang ubah format yang terakhir ini adalah tentang ubah format cetak barcode ya. Saya kebersediaan, oke. Saya masuk ke label printing, lalu saya ke pilih format yang saya mau 108, terus masuk label printing. Di sini saya mau ubah bentuk cetak barcode. Nah pertama ini cell saya isi dulu ya, isi semua, lalu saya print satu, lihat print satu, terdapat bentuk cetak barcode ini ya. Nah jika misalnya harganya mau dibuang, caranya seperti begini yang saya keluar lagi, no. Nah, lalu fokus saya tetap di print satu ini ya, lalu saya shift 5, laporan keluar. Nah ini cetak barcode ada kotak 1, 2, 3, 4 ya. Nah ini adalah harga saya klik, saya buang, lalu saya Ctrl V ya, Ctrl Whiskey sama dengan file save dan close, Ctrl W, lalu saya tes print, terlihat harga untuk kolom 1 udah hilang ya, harga untuk kolom 1 udah hilang. Nah ulang lagi untuk kolom 2, kolom 3 dan seterusnya. Nah tentang ubah format faktur dan kwitansi dan tampilan
barcode ya. Jika sesudah coba ada kesulitan, bagusnya telepon ya untuk konsultasi.